Kalau misalkan satu kali transaksi sudah tercapai target itu satu hari, maka selesai, close dan lanjutkan hari esok. Terus berulang-ulang begitu. Kemudian jangan lupa pahami secara teknikal bagaimana cara entry, cara exit. Cara entry itu, ciri-ciri untuk kita entry apa? Tentu harus kita tahu teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini kita masih menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah masuk di meja redaksi kami, yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita coba bahas berikutnya yang masih belum kita jawab, ya, berkaitan dengan risk management, ya. Sebagai contoh, dengan lot 0,01 dapat $2, apakah sudah cukup? Nah, ini pertanyaan ini belum lengkap sebenarnya. Dengan lot 0,01 dapat $2, ini modalnya berapa? Pertanyaan ini belum lengkap ya sebenarnya, atau mungkin ini menjawab, atau mungkin ini sambungan dari yang lain, ya saya kurang paham. Ini yang dikumpulkan oleh tim kami. Jadi kalau nanti bertanya, kalau bisa dalam satu pertanyaan itu kasih penjelasan yang lengkap, sehingga saya bisa menjawab dengan sesuai dengan pertanyaan. Karena kalau hanya contoh sekian, lotnya sekian, dapat $2, udah cukup belum? Ini juga saya juga bingung. Ya, kalau dengan modal $1.000 misalnya, dengan $1.000 itu, kalau dengan lot 0,01 dapat $2 tentu sangat cukup sekali. Masalahnya ini modalnya berapa kan tidak ada, ya. Karena itu nanti kalau ada pertanyaan berikutnya silakan dilengkapi, ya. Tulis di kolom komentar pertanyaan yang dimaksud, kemudian kasih penjelasan yang cukup. Saya sudah 7 kali MC, Pak. Kenapa ya? Pertanyaannya sudah 7 kali MC. Kenapa? Kembali ke masing-masing. Kenapa bisa MC? Satu, biasanya orang MC itu tidak memahami secara teknikal, kurang memahami secara teknikal. Jadi ketika bergerak naik, ini masuk di tren naik atau belum? Ketika dia sudah mencapai angka tertentu atau harga tertentu di range satu hari itu, apakah ini masih akan lanjut atau berbalik? Ini juga tidak difahami, sehingga yang ada hanya menunggu pembalikan. Ketika market berbalik, ketika kita entry, marketnya berbalik kan minus. Nah, harapan kita market yang kembali lagi. Satu hari tidak cukup, tidak balik, besok tunggu lagi. Artinya tidak ada rencana di sana, tidak ada perhitungan yang matang di sana, termasuk pengalaman atau pengetahuan terkait dengan teknikal masih belum banyak, ya, atau masih kurang tentunya. Karena kalau misalkan sudah cukup memahami secara teknikal, tidak mungkin dia MC. Yang kedua, tidak menerapkan risk management dengan baik. Orang MC selalu tidak menerapkan risk management dengan baik. Bagaimana tidak? Ya, untuk sampai ke tingkat MC itu setidaknya kerugian itu di atas 80% modal. Jadi kalau modalnya $1.000, berarti minusnya setidaknya sekitar 800, bahkan di atas itu. Nah, kalau kita memahami secara perhitungan, secara risk management, kan tidak mungkin kita biarkan sampai sekian. Bayangkan dari titik entry sampai ke puncak itu, atau ke harga di terakhir itu berapa, kita biarkan pasti. Yang berikutnya, yang ketiga, manajemen lotnya. Manajemen lotnya. Satu hari itu market itu selalu ada daily range-nya, ada kemampuan rata-rata pergerakan harian. Di emas itu rata-rata sekitar 2000-an lah, sekitar 2000 sampai 3000. Ya, ada berita biasanya sampai di angka 5000 sampai 7000. Dan itu kalau misalnya modal 1000 saja, lot 0,01 tidak akan MC satu hari. Tidak mungkin MC. Karena itu, kalau bertanya kenapa, maka jawabannya pemahaman secara teknikal belum. Yang kedua, tidak menerapkan risk management dengan baik.
Karena kalau sudah menerapkan risk management dengan baik, ada batasan rugi sampai di mana kita close atau kita SL di sana atau kita recover di situ. Kemudian yang ketiga ya, selain kita tidak menerapkan atau tidak memahami secara teknikal, kemudian yang kedua tidak menerapkan risk management dengan baik. Yang selanjutnya adalah tingkat psikologi kita yang tidak terkontrol. Kenapa? Begitu perjalanan rugi yang panjang itu harusnya kita hitung modal kita berapa, ruginya berapa. Setidaknya di dalam tingkat kecemasan kita harus terukur di sana. Kalau sudah mencapai angka itu, maka harus ditutup. Misalnya kita batasi 5% ya. Atau 10% misalnya, atau 20% sudah cukup tinggi. Sehingga tidak mungkin MC, 20% pun tidak mungkin MC. Ya, karena itu ke depan banyak belajar lagi atau banyak kuasai secara teknikal. Apa teknikal yang harus dikuasai? Tadi sudah kita bahas. Candlestick kita pelajari, ilmu candlestick kita pelajari, support resisten kita pelajari dan kita latih berulang-ulang. Kemudian trigger konfirmasi untuk kita entry kita pelajari semuanya. Sehingga dari teknikal itu minimal kita bisa meraba, oh ini ternyata mau naik, oh ini ternyata sampai di puncak atas dia berpeluang akan memantul kembali dan sebagainya. Kemudian untuk risk management coba terapkan ya. Setiap transaksi batasi. Satu kali transaksi itu harus ada batasan. Tidak boleh sampai liar tidak ada batasan. Nah, kalau MC itu kan liar, tidak ada batasan di sana. Maka tidak boleh seorang trader dibiarkan secara liar ya. Harus ada batasan. Meskipun tidak pakai SL, tapi wajib harus ada batasan. Apakah 1%, 2%, 3%, 20% misalnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, realistis, masuk akal. Kekuatan kita, kemampuan kita, skill kita sejauh mana, ya realistis. Kalau kita sehari tidak bisa mendapatkan 10%, jangan memaksa dengan target yang besar, karena itu akan mustahil dapat kita capai dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir sekarang ya, dari teman-teman netizen yang disampaikan. Pertanyaan terakhir, gimana cara bisa trading dan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Gimana kita bisa trading sesuai dengan yang kita inginkan? Ya tentu perbanyak latihan ya, perbanyak latihan, uji kemampuan kita, uji skill kita, tentukan plan kita, tentukan rencana trading kita. Targetnya berapa, resikonya berapa, satu hari mau berapa kali transaksi. Tahu support resisten, tahu namanya range, daily range, tahu namanya trigger untuk konfirmasi entry dan sebagainya. Kemudian realistis, masuk akal, logis ya, target kita berapa, kemampuan kita. Kalau misalkan 1% kita mampu ya kita bisa jalankan terus, kita uji dulu sampai batas maksimum kita. Selama 1 bulan misalkan bisa konsisten ya kita uji lagi sampai betul-betul nyaman dan melekat di dalam benak kita. Kalau kita belum di luar kepala pemahaman kita, nanti yang ada kita gampang terlena. Begitu kita 1 minggu saja profit terus menerus, menganggap kita sudah menguasai, kita sudah pintar, kita sudah hebat dan sebagainya, sehingga mengabaikan manajemen resiko. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi. Ya, tidak ada trader satupun yang dia bisa serta-merta langsung instan bisa mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu yang instan. Karena semuanya harus berproses ya. Mungkin target kita bisa instan, tapi proses tidak bisa instan. Dia harus bertahap menjalani step-stepnya. Terus lakukan itu, koreksi, kalau salah kita koreksi, apa yang salah benahi lagi, terus menerus begitu. Karena pada dasarnya trading itu adalah manajemen psikologi atau manajemen kecemasan, tingkat kecemasan kita. Sehingga mental kita harus dilatih berulang-ulang. Mental kita harus dilatih, harus digembleng, kemudian termasuk
mental untuk mengatasi ketika market itu berbalik, dan itu harus siap semuanya. Selama kita masih belum mampu di luar kepala ya, memahami secara teknikal, menerapkan manajemen risiko dengan baik, kontrol emosi kita dengan baik, maka akan sulit kita mendapatkan hasil yang konsisten juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya menulis kolom komentar dan menjadikan tentu bagian dari materi yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan klik tombol subscribe, notifikasinya dihidupkan, sehingga kalau ada teman-teman nanti ada video yang baru, teman-teman bisa mengikuti dengan cepat. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis kolom komentar. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.